Nah, baiklah, di sini kita akan melakukan project UAS, di mana saya akan membuat sebuah muffler knalpot. Kita akan mengambil part terlebih dahulu. Lalu kita akan mengambil rectplane dan mengambil sketch, lalu lingkaran. Nah, kita akan membuat lingkaran berbentuk di sini, lalu menentukan ukurannya dengan smart dimension. Kita ambil ukurannya di 50. Oke. Lalu untuk jarak ini ada di 50. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kita okekan dimensinya dulu. Lalu kita akan membuatnya menjadi horizontal. Titik ini dengan titik originnya horizontal dan oke. Itu kita akan menggunakan banyak feature, lalu extrude. Nah, selanjutnya kita akan mengambil menu feature yaitu extrude boss. Nah, sebelumnya kita akan mengambil tint feature, kita klik OK dan kita akan menentukan ketebalannya di 2 mili. Oke. Dan kita akan membuatnya untuk ketebal ke bagian dalam. Oke. Dan untuk direction satunya kita ambil di 300. Oke. Dan pada direction 2 nya kita ambil di 100. Oke. Nah, setelah itu dapat kita lihat, kita akan membosnya dulu. Nah, dapat kita akan membuat komponen pertama. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jaraknya terlebih dulu, jarak antar lubangnya. Kita akan mengambil rectplane terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat. Lalu kita akan mengambil referensi geometri dengan mengambil plane. Dan di sini untuk jaraknya kita buat di 120 mili. Klik OK. Nah, dan kita juga ambil untuk plane yang keduanya di 120 mili juga, kita klik OK. Dan untuk yang ketiganya di 120 mili, klik OK. Nah, selanjutnya setelah kita membuat plane-nya, lalu kita akan mengambil plane ini, lalu kita ambil sketch, edit sketch, lalu kita membuat sebuah lingkaran. Kita perkecil dulu, kita buat lingkarannya. Dan kurang lebih ukurannya juga sama, juga 50 mili. Oke. Lalu untuk jarak ini dengan originnya juga ada di 50 mili. Oke. Setelah itu kita okekan dulu smart dimensionnya, lalu kita buat dia horizontal dulu dengan titik originnya. Oke. Selanjutnya kita juga akan menggunakan fitur extrude seperti ini, supaya membuat seperti sebelahnya. Lalu dengan tint feature-nya ada di, kita pastikan dia mengarah ke dalam. Oke. Untuk direction satunya ada di 100. Oke. Dan direction 2 nya ada di 300. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman akan dapat melihat kalau kita telah membuat dua buah selongsong atau pipa. Untuk langkah selanjutnya, nah di sini kita telah membuat dua buah pipa.
sebagai pipa muffler knalpotnya. Lalu untuk inletnya akan kita buat pada bagian lingkaran sini, dan outletnya bagian ini. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran saringannya pada bagian ini. Kita akan mengambil top plane terlebih dahulu, lalu ambil di center line. Kita akan mengambil top plane, lalu di basket kita akan membuat skate center line. Kita akan mengambil bagian tengahnya, dan oke. Setelah itu kita akan membuat sebuah lingkaran pada bagian ini, dan mengambil sembar dimension, dan kita buat ukurannya tadi 3 mili. Lalu pada bagian untuk jarak dengan titik origin dan lingkarannya kita buat di 140. Oke. Nah, setelah kita membuat ukurannya di 3 mili, lalu kita akan membuat media extrude atau memotongnya. Extrude cut. Supaya dia tembus, kita akan membuat jaraknya ada di 60 mili. 60. Oke. Kita posisikan dia di mid plane. Nah, di sini dapat kita lihat kalau dia itu bagiannya akan dilubanginya. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan mengambil menu circular pattern. Nah, dan di sini kita akan mengambilnya di tinggi 2, membuat di sini pada bagian 20. Dan kita klik ini. Shortcut sini di direction 1 saya pilih masuk ke circular pattern. Directionnya saya pilih adalah lingkarannya di sini. Dan untuk pada bagian directionnya kita akan memilih pada bagian lingkaran ini. Nah, di sini teman-teman akan dapat melihat kalau ini adalah bagian yang akan ingin dipotongnya. Kita klik OK. Dan sudah ada lubang-lubang pada bagian pipanya sebagai saringan pada knalpot. Lalu selanjutnya kita akan mengambil fitur linear pattern. Untuk pada fitur linear pattern ini, untuk directionnya kita ambil bagian pipa ini. Nah, di sini dapat kalian lihat pada bagian kuning-kuning ini akan dipotongnya nanti. Oke. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ini adalah saringannya akan dipotongnya. Selanjutnya kita akan membuat saringan juga pada bagian pipa selanjutnya, pipa kedua juga kurang lebih caranya sama dengan menggunakan center line. Klik OK. Setelah itu kita akan membuat lingkaran. Kita akan membuat lingkaran pada bagian ujung sini. Klik OK, lalu smart dimension di 3 mili. Dan kita akan selanjutnya kita akan menentukan jarak juga, jarak lingkarannya pada bagian pipa ini. Kita akan zoom terlebih dahulu, klik ini dan bagian ini, dan kita ambil ukurannya di 140 mili. Oke. Nah, dia akan mengatur jaraknya. Selanjutnya kita ambil fitur lalu extrude. Salah, kembali extrude cut. Nah, teman-teman akan dapat melihat, dia sudah akan otomatis terpotong. Lalu OK.
Setelah itu kita juga akan mengambil circular pattern, kurang lebih caranya hampir sama dengan pipa yang pertama. Nah, untuk pada bagian direction kita akan mengambil bagian ini. Nah, dapat kita lihat kalau dia sudah mulai menandai, dan kita klik OK. Nah, untuk memberikan lubang pada bagian sampingnya, kita akan menggunakan linear pattern, dan pada direction satunya kita akan mengambil pipanya. Nah, tunggu dulu. Lalu kita klik OK. Nah, kedua pipa kita sudah memiliki lubang yang sama, berfungsi sebagai saringannya. Nah, setelah kita membuat kedua pipanya memiliki lubang untuk saringannya, lalu kita akan membuat penutupnya pada bagian ujung-ujungnya. Lalu kita akan mengambil fitur rectangle terlebih dahulu, dan mengambil sketch, dan mengambil ellipse. Kita tarik ke atas lebih dahulu, lalu ke samping. Oke. Nah, dan kita akan mengambil smart dimension. Nah, kurang lebih jarak antar titik ini ada di 100. Oke. Dan jarak ini dan ini ada di 200. Oke. Ini kita akan mengambil mini filter dan extrude. Tunggu dulu, sebelum itu kita akan mengambil sketch juga. Kita akan mengambil convert entities, mengambil bagian ini supaya dia berlubang. Kita oke kan. Nanti ketika kita akan melakukan extrude bossnya, dia akan otomatis berlubang. Kita mengambil ini filter dan extrude boss, dan kita buat dia di 2 mili. Nah, setelah kita mengambil fitur extrude, lalu kita akan membuatnya di ketebalan 2 mili. Oke. Kita pastikan dia mengarah ke dalam panahnya. Kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat kalau penutup pertamanya sudah kita buat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sekatnya, sekat di tiap pipanya. Kita akan mengambil plane terlebih dahulu, lalu sketch, lalu kita akan mengambil convert entities, kita akan mengambil bagian luar ellipse-nya, bagian ini, dan juga bagian luar dari pipa pertama, ini bagian edge-nya, dan ini juga bagian luar pipa kedua. Ini kita akan klik OK, dan dia otomatis akan terbuat seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran. Membuat sebuah lingkaran pada bagian ini, dan dengan dimension di 20. Oke. Kita klik OK untuk smart dimensionnya, lalu kita akan menggunakan fitur trim untuk memotong bagian yang tidak kita perlukan. Sebenarnya kita akan menggunakan sketch fillet untuk meratakan pada bagian ini supaya tidak terlihat tajam. Dan untuk parameternya ada di 5 mili. Kita klik OK. Setelah itu kita juga akan membuat circle-nya.
dengan dimensi yang sama, ada di 20 mili. Kurang lebih caranya bersama dengan setengah lingkaran di atas, lalu kita hilangkan bagian yang tidak kita perlukan. Sini kita juga akan menggunakan menu sketch fillet. Nah, dia parameternya akan otomatis di 5 mili. Kita klik OK. Nah, kita akan mendapatkan pada bagian ini dalam membuat sekat yang kedua. Lalu kita akan langsung menggunakan menu filter. Sebelumnya kita akan kembalikan sketch filletnya dulu. Lalu menggunakan menu filter, extrude boss, dan dengan ketebalan juga 2 mili, dan pastikan dia juga mengarah ke dalam. Lalu kita klik OK. Nah, kita telah membuat sekat yang kedua. Lalu untuk sekat ketiga kurang lebih caranya bersama. Kita klik plane 2 nya, lalu edit sketch, lalu mengambil bagian luar ini, sebentar, convert entities, lalu kita akan membuat sekat selanjutnya. Lalu kita akan menutup plane, lalu mengambil sketch, lalu kita akan mengambil convert entities, sebentar, plane, lalu sketch, convert entities, lalu bagian ini, bagian ini, lalu bagian ini, bagian ini. Lalu kita klik OK. Dan terlupa, tolong lagi convert entities. Nah, kita juga mendapatkan untuk sekat kedua. Untuk lubangnya kita lupa. Untuk lubangnya kita menggunakan ini dan ini. Kita klik OK. Lalu kita akan menggunakan menu filter, extrude boss, dan kita mengambil ketebalannya di 2 mili. Lalu kita akan memutar arahnya supaya dia mengarah ke dalam. Lalu kita klik OK juga.
Baiklah, untuk sekat yang kedua sudah kita buat, dan kita akan membuat sekat pada bagian ujungnya, pada bagian terakhir. Caranya hampir sama. Kita akan mengambil plan 3, lalu mengambil plan 3, edit sketch, lalu di convert entities. Kita akan mengambil pada bagian ini, dan selanjutnya pada bagian ini. Pada bagian ini kita klik OK. Nah, untuk sekat terakhir kita sudah membuatnya, dan kita juga akan menebalkannya dengan menggunakan menu extrude, dan kurang lebih dengan ketebalan hampir sama, dan kita posisikan dia mengarah ke dalam, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita telah membuat sekat mulai dari pipa, 2 pipa, lalu sekat-sekatnya. Lalu kita akan membuat bagian penutupnya pada bagian dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sekatnya, sekat full penutupnya, seperti plat penutup pada bagian luar ini, untuk menutup bagian pipa dan sekat-sekatnya. Di sini kita akan menggunakan fitur right plan. Kita akan mengambil sketch dan mengambil convert entities. Nah, pada bagian right plan inilah dulu di right plan, lalu sketch. Sketch itu kita akan mengambil convert entities. Kita akan mengambil klik bagian luar ini, pastikan OK. Kita ambil bagian ini, kita klik OK, fitur dan extrude. Di sini kita akan mengambil tin fitur dengan ketebalan di 2 mili. Dan untuk direction pertamanya kita buat di 370 mili. Lalu untuk direction 2 nya di 10 mili. Nah, baiklah, kita telah membuat pada bagian penutupnya. Kita klik OK, dan selesai. Ini dapat kita lihat kalau semuanya sudah kita hide. Supaya kita lebih mudah, pada bagian plan ini kita lakukan hide saja. Hide. Selanjutnya kita akan membuat materi, membuat dia transparan. Transparan tuh kita lonceng transparansi. Nah, sini dapat kita lihat kalau dia sudah transparan. Dan kita juga membuat pipa yang transparan supaya kita mudah melihat ketika membuat simulasinya. Oke. Lalu untuk pipa yang kedua, oke. Lalu untuk di material kita juga bisa memilih di
materialnya kita mengambil IC 347, kita klik apply, lalu kembali. Nah, kurang lebih material kita akan dapat di sini seperti ini. Sebelumnya kita akan membuat penutup terlebih dahulu pada bagian inlet dan outletnya. Kita mengambil sketch, lalu di convert entities di bagian luar di sini. Dan kita buat dia mengarah ke dalam. Kurang lebih seperti ini, dan klik OK. Nah, dan dia akan tertutup, dan pada bagian outletnya juga kita juga akan menutupnya. Di sini kita telah membuat penyumbatnya pada bagian outlet, lalu kita posisikan dia mengarah ke dalam dengan ketebalan 10 mm, lalu kita klik OK. Dan kurang lebih hasilnya kita telah membuat mufflernya. Kita klik, kita memposisikannya di 3 dimensi dulu. Setelah itu kita akan membuatnya, mensimulasikan aliran udara yang terjadi pada bagian dalamnya. Kita akan mengklik evaluate, lalu kita akan mengklik flow express analysis wizard. Kita akan menunggu. Oke. Sebelum itu kita perlu melakukan save, menyimpannya terlebih dahulu. Akan disimpan di sini. Kita akan membuat muffler knalpot, simpan. Setelah kita simpan, kita bisa langsung mengklik fitur evaluate dan flow express analysis wizard. Kita tunggu sebentar. Setelah kita menunggu, kita akan dilihat kalau kita sudah mulai masuk ke menu flow express-nya. Welcome to SolidWorks Flow Express. Nah, kurang lebih dia akan memberi pesan seperti ini terlebih dahulu, lalu kita klik. Nah, di sini kita akan mengambil view fluid volume. Bukan. Selanjutnya kita akan mengambil air, kita akan melihat aliran air udaranya. Nah, selanjutnya kita akan di sini dapat melihat flow inletnya. Nah, lalu untuk pada bagian ini kita memilih pressure saja karena kita ingin melihat tekanan udara di dalam knalpot ini. Lalu sebelum itu kita akan mengklik bagian inletnya. Nah, di sini akan adalah phase satunya. Untuk aliran udaranya berarti dia akan mengalir dari sini. Lalu untuk tekanannya kita akan membuat di 200.000 dan dengan suhu di 400 Kelvin. Nah, selanjutnya untuk outletnya kita akan mengambil pressure juga, lalu kita juga akan mengklik bagian outletnya. Tekanan pada bagian outlet ini ada mungkin di 100.000. Nah, di sini kita akan melihat simulasinya terlebih dahulu. Kita akan tekan solve. Mungkin kita akan perlu menunggu dulu sampai ya selesai. Kita akan menunggu karena ini juga membuat cukup lama.
Kurang lebih untuk desainnya kita sudah membuat seperti ini, dimana kita awalnya membuat dua buah pipa terlebih dahulu, dan kita akan melubang-lubanginya untuk membuat bagian-bagian jaringannya. Selanjutnya kita juga membuat sekat-sekat, mulai dari sekat awalnya, sekat di tengah ada dua, dan sekat penutupnya. Dan kita juga akan membuat plat penutup semuanya, dan kita juga mengubah materialnya menjadi stainless steel. Selanjutnya untuk menu mensimulasikannya, kita mengambil evaluate dan flow express analysis wizard, dimana sebelumnya kita telah menentukan bagian inletnya, dimana pada bagian inlet ini kita membuat tekanannya di 200.000 pascal dan dengan suhu di 400 Kelvin. Dan di sini untuk pada bagian outletnya kita telah membuat di 100.000 pascal. Nah, dan sekarang kita hanya akan menunggu sampai dia selesai untuk mensimulasikan aliran udara pada bagian dalamnya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk aliran-alirannya. Kita telah menyelesaikan alirannya, dan kita dapat melihat pada bagian inlet ini berapa tekanannya, dan pada bagian outletnya di sini. Untuk membuat dia jalan, kita dapat melihat. Nah, nanti akan mensimulasikan geraknya. Maaf, ini agak cukup berat di laptop saya. Kita lihat untuk gerakannya. Kita bisa men-stopnya. Nah, kita juga bisa membuatnya mengubah ke bola, ke butiran ke halus. Kita lihat aliran pergerakannya. Kita Nah, baiklah, mungkin sampai di sini tugas saya telah mengerjakan untuk pembuatan simulasi muffler knalpotnya. Sini dapat teman-teman lihat untuk aliran-aliran udara yang pada dalam bagian mufflernya. Kita juga bisa mengubahnya kepada seperti ini, dan juga kita bisa menentukan untuk alirannya yang masuk. Dan cukup sekian hasil dari tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.